Saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita melihat perubahan yang begitu signifikan, begitu kontras, begitu jomplang, begitu 180 derajat pada hari ini, ada baiknya kita renungkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang kondisi ini secara global. Dan bukan hanya menjelaskan bahwa kondisi ini memang salah satu apa yang Allah takdirkan. Kalau bahasa kita salah satu settingan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Allah jelaskan apa yang Allah inginkan dari semua perubahan besar ini. Ya, apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan dari diliburkannya semua sekolah pada hari ini? Bekerja di rumah dilakukan oleh banyak orang saat ini. Bahkan kenapa sampai terjadi dirumahkan yang luar biasa ini? Apa yang Allah inginkan ketika retail turun drastis? Pasar Tanah Abang tutup. Walaupun mungkin belum semua. Ujian nasional ditiadakan. Dolar naik. Emas pun demikian. Restoran sepi, bahkan tutup. Dan saudara-saudara kita yang berjuang dengan ojol atau tukang ojek yang ada di pangkalan, itu kehilangan omsetnya di atas 50% mungkin. Apa yang Allah inginkan dari ini semua, saudaraku? Mari kita renungkan ayat ini. Tidak dari awal ojek yang ada, tapi kita ambil dari firman Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Ya, kami putar. Nudawiluha bainan nas. Kami gilirkan yang dari atas ke bawah. Yang belajar di kelas dan di gedung sekolah sekarang belajar di rumah. Yang bekerja di gedung-gedung yang menghadap jalan-jalan protokol dan di berbagai wilayah sekarang bekerja di rumah. Kenapa banyak dirumahkan? Nudawiluha bainan nas. Kami putar di antara manusia. Apa yang Allah inginkan? Pesan apa kiranya yang Allah ingin sampaikan ke kita? Sampai perubahannya begitu sedrastis ini. Ini pasti ada pesan besar. Kalau pesan ini tidak besar, rasanya tidak mungkin semua bergoncang gara-gara ini. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam tafsirnya, pesan yang pertama, dan pesan yang pertama ini tidak terlihat dalam ayat tersebut. Ini diambil karena ada huruf wa di situ. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Ada kata sambung dan. Kata para ulama tafsir sebagiannya, ada pesan yang tersurat, dan itu akan kita bahas sesaat lagi, dan ada pesan yang tersirat dan tidak Allah tampakkan. Dan itu pesan pertama, kata para ulama.
Allah ingin mengirim pesan tentang kemahakuasaannya kepada kita. Ya, sesederhana itu Ustadz. Ya, sesederhana itu. Tapi karena kita lupa selama ini, kita nggak ngeh kalau hanya dengan dinamika kehidupan sehari-hari, maka Allah putar semuanya agar manusia sadar bahwa bukan dia yang berkuasa setinggi apapun jabatannya, bukan dia yang bisa ngatur-ngatur acara sekaya apapun dan sejago apapun dia bisa booking ballroom termahal atau gedung termahal untuk pernikahan anaknya. Hari ini tidak ada yang mau terima dia. Semua akan mengatakan cancel, cancel, cancel. Walaupun dia katakan saya bisa bayar 2 kali lipat, mohon maaf, cancel. 3 kali lipat, tidak bisa menyelenggarakan pernikahan di gedung ini. Di benaknya ini acara akan berjalan di bulan April dan akan lancar, akan booming, akan meledak. Ternyata batal total. Kenapa? Karena bukan kita yang berkuasa, bukan kita yang mengatur. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan apapun yang kalian inginkan tidak akan bisa terwujud kecuali dikehendaki oleh Allah, kecuali di-ACC oleh Allah. Kalau hanya mengandalkan dinamika keseharian kita, rasanya kurang jelek ayat ini dalam hati kita karena kelemahan iman kita dan kekerasan hati kita. Tapi begitu hari ini, iya benar, bukan kita yang berkuasa, semuanya berantakan. Planning kita di Ramadan berantakan. Ada yang sudah beli bahan ratusan meter untuk Ramadan, berantakan. Ada yang sudah mempersiapkan strateginya untuk menyambut musim mudik nanti. Dan sekarang semua menghimbau jangan mudik dan jangan mudik. Teman-teman yang bergerak di bidang event organizer, wedding organizer, hanya bisa gigit jari. Padahal semua sudah diatur. Tenan terbaik sudah diatur. Gedung terbaik pun sudah di booking. Catering besar yang selama ini bola ada di tangan dia, klien mana yang dia pilih, dia nggak perlu cari-cari klien lagi. Sekarang nggak bisa mengerjakan apa-apa. Allahu Akbar. Kembali kita teringat surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah turunkan yatanazzalul amru bainahun, dan ketetapan-ketetapannya turun melintasi lapisan-lapisan tersebut. Untuk apa semua itu? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian sadar bahwa Allah lah
yang mampu berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kalau nggak diginiin, seringkali manusia selalu merasa kekuasaan di tangannya. Padahal itu hanya titipan dan sangat rapuh. Dan kerapuhan itu terlihat pada hari-hari ini. Itu hanya amanat dan sangat ringkih. Dan keringkihan itu terpampang dengan jelas hari-hari ini. Karena selama ini kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Emang mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya pengagungan. Allahu Akbar. Kita yang menunda-nunda sholat. Kita yang kurang semangat untuk diajak sujud kepada Rabbul Alamin. Kita yang selama ini kurang tergerak untuk menutup aurat. Kita yang suka menunda dan menunda lagi ibadah. Kita yang suka melupakan zikir pagi dan tidak pernah membaca zikir petang. Itu kan kita yang selama ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Seakan-akan kita nggak butuh kepadanya. Padahal begitu Allah tindak, kita semua berakhir. Oleh karena itu tujuannya. Lalu berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliya'lamallahu alladhina amanu." Allah putar ini semua hanya dalam waktu beberapa hari dan pekan saja. Tujuannya apa, hadirin? Agar Allah membuktikan siapa yang beriman. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Siapa yang beriman di tengah-tengah kita? Saudaraku yang Allah muliakan, jadi Allah balikkan kondisi itu untuk membuktikan siapa yang beriman, bukan siapa yang panik. Maka panik jelas tidak ada gunanya di hari-hari ini. Untuk membuktikan siapa yang beriman, bukan siapa yang paling pintar menyalahkan orang atau nyinyir kepada pihak lain. Maka jelas menyalahkan orang dan nyinyir pada pihak lain gagal paham dalam konsep ini dan tidak menyelesaikan masalah, justru malah memperkeruh masalah. Apalagi jika kita tetap tidak punya perhatian terhadap isu ini. Dan apalagi apabila kita merani. Hati-hati saudaraku. Agar kita beriman. Ketika kita harus dikarantina, kita sakit, kita positif, kalau kita masuk ruang isolasi, kita marah, kita kesal. Bukan itu tujuannya. Tujuannya agar kita beriman. Maka jangan heran jika kemarahan, kekecewaan, dan down kita itu justru memperburuk kondisi. Karena bukan untuk itu Allah perintahkan. Dan Allah takdirkan ini semua. Ini semua untuk menguji keimanan kita.
untuk menguji keimanan kita. Pada saat omset kita hancur-hancuran, pendapatan kita turun drastis, nggak ada pelanggan, dan kalau sampai pekan depan kita akan tutup usaha kita, atau bahkan sebagian sudah tutup dari pekan lalu. Apa tujuannya? Agar kita beriman. Anda yakin nggak sama Allah? Bahwa yang memberikan rizki Anda itu bukan perusahaan Anda, bukan pelanggan dan penikmat jasa Anda selama ini. Pemberi rizki Anda adalah Ar-Razzaq, yang selama ini kita lupakan. Kalaupun kita akui hanya lisan, tapi hati kita tertuju pada makhluk. Buktinya kalau dipanggil pelanggan semangat, tapi dipanggil oleh Allah tidak ada rasa semangat itu. Saudaraku yang Allah muliakan, makanya Allah takdirkan makhluk mungil itu masuk ke sini dan merubah peta kehidupan kita. Para ulama kita sudah berbicara, di antaranya Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama kelas dunia pada hari ini, alim besar, pakar fikih di level teratas pada hari ini. Beliau mengatakan bahwa COVID-19 itu datang untuk menguji dan menyerang iman dan jiwa kita sebelum menyerang paru-paru dan pernafasan kita. Dan itulah karakter seluruh penyakit dan virus yang Allah turunkan. Penyakit tersebut ditakdirkan ada di tengah-tengah kita untuk menguji dan menyerang iman dan jiwa kita sebelum menyerang paru-paru, pernapasan, atau jika kanker payudara seseorang, kalau serviks seseorang, kalau getah bening seseorang, kalau leukemia maka darah seseorang. Itu yang diserang pertama kali, karena ini ujian keimanan sebelum ujian kesehatan. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, itu firman Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, hari-hari ini kita kesulitan mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Ada banyak isu dan hoax berseliweran, ada banyak isu dan hoax yang hilir mudik di tengah-tengah kita. Tapi Allah nggak pernah bohong. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan ayat yang sering kita baca. Itu kan pembukaan surat Al-Baqarah. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebutkan satu kali Allah bohong dalam Al-Quran, gak ada. Maka ketika Allah menyatakan ini adalah ujian dan pembuktian keimanan, camkan baik-baik. Bangkit. Karena jelas gak ada gunanya stres. Ini bukan ujian siapa yang paling stres. Ini bukan ujian siapa yang paling depresi. Ini bukan ujian siapa yang paling down dan siapa yang paling hanyut dengan kondisi. Ini ujian keimanan. Yang harus kita lakukan adalah tambah keimanan kita, tambah keimanan kita, dan tambah keimanan kita. Dan isi hari-hari ini dengan hal-hal yang meningkatkan keimanan. Dan bermainlah sebagaimana orang-orang beriman bermain. Berjalanlah sebagaimana orang-orang beriman berjalan. Melangkahlah sebagaimana orang-orang beriman melangkah.